Kalian tahu nggak sih kalau misal ada salah satu produk hasil fermentasi yang bisa kita bikin sendiri dari rumah? Halo semuanya, kenalin aku Syarani Inzani dengan ujung NIM 083. Nah, bagi yang belum tahu, fermentasi merupakan salah satu cara pengawetan dari bahan pangan mentah menggunakan atau melibatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dalam penggunaannya, fermentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas makanan mulai dari rasa, aroma, dan juga kandungan gizi serta pemudahan proses pencernaannya di dalam tubuh. Usut punya usut, proses fermentasi terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama, fermentasi yang dibantu oleh jamur. Yang kedua, fermentasi yang dibantu oleh asam laktat. Yang ketiga, fermentasi yang dibantu oleh kadar garam yang tinggi. Dan yang terakhir, fermentasi yang dibantu oleh alkohol. Nah, salah satu produk hasil fermentasi yang bisa kita bikin sendiri dari rumah adalah tempe. Tempe merupakan salah satu produk hasil fermentasi yang berbahan dasar kacang kedelai. Dari jurnal ini disebutkan bahwa tempe dalam proses fermentasinya melibatkan salah satu jamur yaitu Rhizopus sp, yang dimana saat fermentasi berlangsung, Rhizopus sp ini akan membentuk hifa yang merupakan benang-benang kecil yang nantinya akan melekat pada kacang kedelai sehingga membentuk mesilium dan berwarna putih. Oleh karena itu, produk hasil akhir dari tempe setelah jadi itu berwarna putih dengan permukaan yang rata. Nah, selama proses fermentasi berlangsung juga, Rhizopus sp akan menghasilkan beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim protease, yang dimana enzim ini akan mengubah protein menjadi ikatan peptida yang lebih pendek dan juga asam amino yang bebas. Yang kedua adalah enzim lipase yang akan menguraikan lemak menjadi asam lemak. Dan yang ketiga adalah enzim amilase yang mengubah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Nah, dalam proses pembuatannya, tahapan yang diperlukan adalah tahapan perendaman, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, pengemasan, dan yang terakhir adalah proses fermentasi. Dari jurnal ini juga disebutkan bahwa proses atau tahapan yang terpenting pada saat melakukan fermentasi tempe adalah pada tahap perendaman, perebusan, dan juga fermentasi. Nah, fun fact-nya, dalam proses fermentasi pada tempe itu berlangsung sebanyak 2 kali. Yang pertama pada saat proses perendaman, yang dimana di dalam jurnal disebutkan bahwa selama proses perendaman akan terjadi pembentukan asam-asam organik seperti halnya asam laktat dan juga asam asetat yang disebabkan oleh adanya bakteri, dan di mana keadaan asam ini akan menyebabkan terjadinya proses fermentasi oleh jamur Rhizopus sp. Nah, yang kedua adalah proses fermentasi yang terjadi pada saat pemberian ragi dan juga pengemasan, yang dimana pada proses ini terbentuklah hifa yang akan mengikat satu sama lain sehingga menjadikan tekstur tempe menjadi kompak, rata, dan juga menghasilkan warna yang berwarna putih. Nah, dalam proses fermentasi tempe itu dibutuhkan selama kurang lebih 3 hari untuk menghasilkan tempe dengan berwarna putih dan juga dengan kecocokan atau tekstur yang kompak. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa proses tahapan dalam pembuatan tempe. Yang pertama itu, kacang kedelai itu kita bersihkan terlebih dahulu lalu direndam selama kurang lebih 2 jam. Kemudian dilakukannya perebusan. Ini tujuan dilakukannya perebusan untuk memastikan bahwa kulit kacang kedelai itu terlepas dari kacang kedelai tersebut. Nah, setelah dilakukannya perebusan yang menyebabkan kulit kacang kedelai itu sudah terlepas, selanjutnya itu dilanjutkan dengan merendam kembali kacang kedelai selama kurang lebih 8 jam atau semalaman. Lalu setelah 8 jam atau setelah 1 malam, kemudian kulit kacang kedelai dibersihkan dari kacang kedelainya itu dengan cara diremas-remas seperti yang ada di video. Nah, dalam pembersihan atau pengupasan kulit kacang kedelai ini bisa dilakukan dengan cara menyiramnya atau menambahkannya air kembali di dalam panci sehingga kulit kacang kedelai itu biasanya akan mengapung di atasnya, dan dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk menguraikan atau memisahkan kulit kacang kedelai agar kacang kedelai benar-benar bersih. Nah, setelah dipastikan bahwa kacang kedelai sudah terpisah dari kulit arinya, kemudian tahap selanjutnya adalah merebusnya kembali hingga mendidih. Nah, setelah kacang kedelai direbus hingga mendidih, kemudian kacang kedelai ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam panci
panci untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan dengan mengurangi kadar airnya melalui panci yang sudah dipanaskan tadi, kemudian kacang kedelai dipindahkan ke wadah yang lebih besar dan agak ceper untuk dikeringkan kembali hingga benar-benar kering. Setelah dipastikan kering, kacang kedelai kemudian disiapkan untuk ditambahkan ragi, yang dimana ragi ini merupakan salah satu proses fermentasi yang nantinya akan membentuk hifa dan membentuk warna putih pada hasil akhir dari tempe. Nah, lalu tambahkan ragi sebanyak kurang lebih 1 sendok teh ke dalam kacang kedelai, kemudian aduk hingga merata. Pastikan ragi dengan kacang kedelai itu tercampur merata ya teman-teman, agar hasil akhir dari tempenya itu akan terlihat cantik dan juga matang. Nah, setelah dipastikan kacang kedelai dan ragi tercampur hingga merata, lalu siapkan plastik atau wadah untuk penempatan fermentasi tempe selama 3 hari. Pastikan kacang kedelai dimasukkan hingga bentuknya lumayan padat, kemudian ditutup, dan setelah ditutup jangan lupa diberi lubang untuk sebagai ventilasi oksigen dalam proses fermentasi berlangsung. Setelah dilakukannya pengemasan, selanjutnya kacang kedelai tersebut disimpan di tempat yang hangat dan juga bersih, bisa di dalam lemari seperti di video, lalu diamkan selama kurang lebih 3 hari agar hasil dari tempenya itu terjadi secara maksimal. Nah, selama proses fermentasi berlangsung, usahakan tidak menyentuh produk atau kacang kedelai yang sudah ada di dalam plastik, karena takutnya nanti selama proses fermentasi berlangsung terdapat bakteri ataupun mikroba lain yang masuk yang menyebabkan fermentasi pada olahan tempe itu menjadi gagal. Nah, setelah 3 hari bisa dilihat pada video itu hasil tempenya itu menjadi berwarna putih, yang dimana warna putih ini terbentuk karena hifa yang dihasilkan oleh mikroba atau jamur yang bernama Rhizopus sp tadi. Oke, mungkin segitu dulu video kita pada kali ini yang membahas tentang fermentasi pada tempe, mulai dari enzim dan juga jamur yang terlibat hingga proses pengolahannya hingga bisa menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Sekian video dari saya, see you in the next video, bye!